Kalau misalnya setiap kali pulang ibadah, lu jadi mikir kayak, duh untung gua nggak kayak si itu atau si ini yang jarang ke gereja atau jarang ngelakuin ini itu, berarti ada yang salah dengan hati atau pengajaran yang lu terima di gereja. Lu pasti pernah dengar kalau di dalam Alkitab Yesus sering banget menegur atau membahas soal orang-orang Farisi. Dan dia ngelakuin itu bukan karena orang-orang Farisi itu jahat, tapi karena mereka sering kali merasa lebih baik daripada orang-orang di sekitar mereka yang nggak memegang hukum Taurat. Yesus bilang kalau mereka yang meninggikan diri akan direndahkan, dan mereka yang merendahkan hati akan ditinggikan dan dibenarkan. Makanya berhubungan dengan hal itu, ini 3 tanda red flag gereja yang perlu kita waspadai. 1, kita harus hati-hati kalau gereja sering banget pakai bahasa kita versus mereka. Ini kedengarannya simple, tapi ini nunjukin kalau gereja merasa ada perbedaan antara mereka dengan kelompok-kelompok lain. Padahal faktanya dalam Alkitab kita tahu kalau semua manusia ada di posisi yang sama sebelum Yesus mati buat kita, yaitu musuh-musuh Allah. Dan satu-satunya yang melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Allah adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan yang kedua, kita perlu hati-hati kalau gereja masih mengukur standar kerohanian seseorang melalui apa yang berhasil mereka lakukan atau berhasil mereka hindari di dalam kehidupan mereka, dan bukan berdasarkan kasih mereka kepada Kristus dan kepada sesama. Yang ketiga, gereja jadi red flag kalau orang-orang di dalamnya justru jadi takut untuk terbuka tentang pergumulan hidup mereka, karena mereka takut citra suci yang mereka sudah usahakan malah jadi rusak. Gereja yang seharusnya menjadi komunitas membangun malah jadi tempat di mana kepalsuan terus-menerus ditimbun. Makanya kalau Injil benar-benar diberitakan di gereja kita, harusnya kita nggak pulang dengan perasaan tinggi hati, melainkan sadar diri kalau kita hanya diselamatkan oleh kasih Kristus, dan kita pun harus berbagi kasih tersebut, bukan menyimpannya sendiri. Kalau kalian pernah ngalamin budaya perbandingan di gereja kayak gini, yuk share di kolom komentar dan share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin bisa terberkati juga melalui konten ini. God bless.